Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena ya untuk SD atau MI kelas 3, yang mana kita masih di jilid 3C tema 6 energi dan perubahannya, dan kita sudah masuk di subtema terakhir yaitu tema 6 subtema 4 ya. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal ayo berlatih ya, pendamping pembelajaran 1 dan pendamping pembelajaran 2 ya. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman yang akan kita bahas kali ini ya, yaitu di halaman 173 ya, tema 6 subtema 4 ini tentang penghematan energi. Di sini ada ayo berlatih ya di halaman 173. Nah, ini ada bacaan ya tentang penghematan listrik di sekolah. Oke, langsung saja saya baca adik-adik. Sekolah merupakan tempat belajar utama bagi pelajar. Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar. Siswa, guru, staf administrasi, hingga penjaga sekolah menggunakan listrik setiap harinya. Penggunaan listrik di sekolah cukup besar, sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Siswa kelas 3 di SD Sehat menjadi teladan dalam upaya penghematan listrik. Setiap pagi, para siswa bergantian bertugas membuka jendela dan gorden. Tujuannya agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk. Oleh karena itu, ruang kelas 3 jarang sekali menggunakan kipas dan lampu. Oke, masih ada satu paragraf ya adik-adik. Halaman di depan ruang kelas 3 sangat rapi, asri, dan segar. Ada banyak tanaman yang tumbuh di halaman depan kelas. Setiap hari siswa kelas 3 bergantian menyiram tanaman dengan air secukupnya. Siswa menyiramnya dengan menggunakan teko penyiram agar pemakaian air menjadi lebih hemat. Nah, oke, kemudian ini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab ya adik-adik. Mengenai teks penghematan listrik di sekolah. Pertanyaan yang pertama, tulislah informasi-informasi dari paragraf 1 pada teks. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik, informasi-informasi apa saja yang ada di paragraf 1. Nah, oke, bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah kegiatan belajar di sekolah itu memerlukan energi listrik yang cukup besar. Nah, yang kedua, penggunaan energi listrik yang cukup besar di sekolah itu perlu penghematan agar sumber energi tetap tersedia. Ya, ini boleh dijadikan 1, boleh dibuat 2 juga tidak apa-apa. Kalau dijadikan 1 berarti kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi yang cukup besar. Untuk itu perlu dilakukan penghematan agar sumber energi tetap tersedia. Itu juga boleh ya adik-adik ya. Tergantung nanti mau dikerjakan seperti apa. Kemudian untuk yang kedua, berdasarkan informasi pada teks, tuliskan manfaat membuka jendela dan gorden kelas pada pagi hari. Manfaatnya tadi berdasarkan bacaan tersebut ya. Jadi, agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk, yaitu manfaat membuka gorden dan jendela dari bacaan. Selanjutnya nomor 3. Nah, diskusikan pokok informasi setiap paragraf yang menyusun teks dengan teman sebelahmu. Kemudian tulislah kembali dengan kalimat efektif ya ini ya. Jadi pokok informasinya ini sudah saya susun ya dari bacaan tersebut ya. Ada 3 paragraf lah. Yang paragraf pertama itu pokok informasinya adalah tentang penggunaan energi listrik di sekolah yang cukup besar. Diperlukan upaya penghematan agar sumber energi tetap terjaga. Ini adik-adik. Kemudian untuk yang paragraf kedua, setiap pagi jendela dan gorden dibuka agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya bisa masuk. Kemudian untuk yang paragraf ketiga,
Untuk menghemat pemakaian air saat menyiram tanaman itu dengan menggunakan teko penyiram ya. Tadi siswa-siswi SD tersebut ya kelas 3 saat menyiram air ya itu menggunakan teko penyiram supaya hemat air. Itu ya Adik-adik untuk halaman 173 sampai 174 ya. Sekarang kita lanjutkan, ayo berlatih lagi. Masih di pendamping pembelajaran 1 ya. Ini ada di halaman sudah pendamping pembelajaran 2 ya. Halaman 178. Ini muatan pelajaran PPKN ya, muatan pelajaran PPKN. Nah, ini ada 4 buah soal yang harus kita jawab. Oke, pertanyaan pertama. Tulislah kewajiban dalam memanfaatkan energi ya. Kewajiban dalam memanfaatkan energi itu apa aja? Di sini sudah saya tuliskan ya Adik-adik kewajibannya. Yaitu yang pertama dengan menghemat energi ya, menghemat energi. Kemudian yang kedua menggunakan energi alternatif ramah lingkungan ya. Jadi untuk menghemat energi itu kita gunakan energi seperlunya ya. Kemudian menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan ya. Sudah ada banyak sekali ya energi alternatif yang ramah lingkungan ya. Itu untuk nomor 1. Kemudian nomor 2 pertanyaannya adalah sumber energi apa saja yang seharusnya dihemat pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat di masa depan. Nah, yang jelas ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui ya, karena di situ untuk dapat dibentuk kembali membutuhkan waktu jutaan tahun ya. Oke, di sini adalah sumber energi yang seharusnya dihemat ini adalah sumber energi yang berasal dari minyak bumi, batu bara dan gas alam ya. Ini yang perlu kita hemat karena pembentukannya ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya, makanya harus kita hemat penggunaannya. Kemudian nomor 3, mengapa hemat energi termasuk contoh pengalaman sila kelima Pancasila? Nah, sila kelima Pancasila bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah ini, apa alasan menghemat energi itu termasuk contoh pengamalan sila kelima Pancasila ya? Karena ya, sumber energi harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi tidak hanya untuk sekelompok orang saja, tapi untuk masyarakat banyak. Untuk itu kita harus menghemat energi karena digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu ya alasannya. Selanjutnya nomor 4, tuliskan 2 contoh perilaku yang menunjukkan sikap menghemat energi ya. Ini ada banyak sekali, ini saya tuliskan 3 saja ya. Diminta 2, saya tuliskan 3. Yang pertama ya, mematikan lampu saat siang hari. Nah, ini menghemat energi listrik berarti ya. Kemudian yang kedua, menggunakan transportasi umum. Lah ini menghemat energi bahan bakar ya berarti ya. Kemudian yang ketiga, mematikan keran air saat sudah penuh. Ini untuk menghemat energi air. Nah, ini ya, masih ada banyak lagi ya sebenarnya ya. Misalnya mematikan televisi ya saat tidak ditonton, mematikan kompor saat selesai memasak. Nah, itu juga beberapa contoh menghemat energi. Itu adik-adik untuk soal di halaman 178. Nah, di pendamping pembelajaran 2 selanjutnya, pendamping pembelajaran 2 masih ada 1 lagi ya adik-adik. Ayo berlatih di halaman 179. Amati gambar berikut dan buatlah cerita di buku tugasmu ya. Kita diminta membuat cerita dari gambar. Selain gambar di sini ada kata kunci yang bisa kita gunakan, yaitu ada kata boros, penghematan, listrik, energi, tanggung jawab dan juga lampu. Nah, ini kita lihat di sini adalah ada siswa-siswi di sekolah ya. Berarti ini adalah suasana di sekolah atau di kelas. Oke. Di sini sudah saya buatkan ya cerita ya, contoh cerita, mungkin adik-adik nanti bisa menjadi referensi ya untuk mengerjakan soal tersebut. Nah ini ya, oke. Hari ini adalah hari yang menyenangkan di sekolah. Ya, ini adalah gambar dari sekolah tadi ya. Aku dan teman-teman bermain saat jam istirahat. Beberapa saat kemudian kami sadar bahwa lampu kelas masih menyala. Jadi anak-anak tadi
sedang asik bermain ya, kemudian sadar ternyata lampu kelas masih menyala. Padahal saat itu masih siang ya, belum sore atau bahkan malam ya. Kok lampunya kok menyala ya. Kami kemudian mematikan lampu untuk penghematan energi. Kita tidak boleh boros energi. Menghemat energi adalah tanggung jawab bersama. Salah satunya mematikan lampu di siang hari untuk menghemat energi listrik ya. Jadi kata kuncinya di sini sudah kita gunakan semua ya. Kata kuncinya tadi ada kata boros. Coba di mana kata borosnya di sini? Ya. Ini ya, kita tidak boleh boros. Oke, saya kasih garis ya yang kata kuncinya. Kemudian ada penghematan ya. Ini ada kata penghematan. Kemudian ada lagi kata listrik ya. Ada kata energi ya. Energi, kemudian ada kata tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab. Dan satu lagi ada kata-kata lampu. Nah, ini ya. Berarti gambarnya sudah ada di kalimat pertama ya, ada menyenangkan di sekolah. Oke, berarti itu sekolah. Kemudian kata kuncinya ada kata lampu, penghematan ya. Kemudian ada kata boros, tanggung jawab dan juga energi dan listrik ya. Itu adik-adik untuk penjelasan di soal Ayo Berlatih halaman 139. Berarti untuk pendamping pembelajaran 1 dan 2 sudah kita bahas. Selanjutnya untuk pendamping pembelajaran 3, 4, 5, 6 dan yang terakhir latihan soal tema 6 subtema 4 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.